Alkitab setahun hari ke-329, 25 November, Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Perjanjian baru 1 Petrus 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencinta yang setia. Yeskiel 47 hingga 48. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada di sekitar air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut.
Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Glaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh macam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu. Di antara ke-12 suku Israel, Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangnya, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara dari Laut Besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hemat dan terus ke Zedat, Berota Zibraim yang terletak di antara daerah kota Damsik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai ke di Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsik. Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades. Terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu. Dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah nama suku-suku itu yang paling utara dari laut, terus ke Hetlon, ke jalan masuk ke Hamat, Hazar Enom, sehingga daerah kota Damsik yang berdekatan dengan Hamat. Terletak di sebelah utaranya dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Dan. Berbatasan dengan wilayah Dan dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Asher. Berbatasan dengan wilayah Asher dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Naftali. Berbatasan dengan wilayah Naftali dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Manase. Berbatasan dengan wilayah Nasai dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Efraim. Berbatasan dengan wilayah Efraim dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Ruben. Berbatasan dengan wilayah Ruben dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat persembahan khusus yang harus kami khususkan, yaitu 25.000 hasta lebarnya
dan panjangnya sama dengan panjang satu bagian, yaitu dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat, dan di tengah-tengahnya terdapat tempat kudus. Bagian persembahan khusus yang harus kamu khususkan bagi Tuhan, panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Dan bagi orang-orang inilah persembahan khusus yang kudus itu. Bagian imam-imam ialah panjangnya di utara dan sebelah selatan 25.000 hasta, dan lebarnya di timur dan di barat 10.000 hasta. Dan di tengah-tengahnya lah terletak tempat kudus Tuhan. Inilah bagian imam-imam yang sudah dikuduskan, yaitu Bani Zadok yang memelihara kewajibannya terhadap aku dan yang tidak turut sesat dalam kesesatan orang Israel, seperti orang-orang Lewi. Ini adalah bagian khusus bagi mereka dari tanah yang sudah dikhususkan, suatu hal yang maha kudus, berbatasan dengan bagian orang-orang Lewi. Bagian orang-orang Lewi ialah sejajar dengan wilayah imam-imam. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Jadi seluruhnya ialah panjang 25.000 hasta dan lebar 20.000 hasta. Mereka tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarnya, dan mereka tidak boleh mewariskannya yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain, sebab itu kudus bagi Tuhan. Yang tertinggal dari lebarnya yaitu 5.000 hasta lagi, yang berbatasan dengan yang 25.000 hasta itu adalah tidak kudus, tetapi itu untuk keperluan kota sebagai tempat tinggal dan tanah perladangan. Dan ukurannya adalah begini: sebelah utara dan selatan 4.100 hasta, sebelah timur dan barat juga 4.500 hasta. Sekeliling kota itu ada tanah lapang di sebelah utara dan di sebelah selatan 250 hasta, serta di sebelah timur dan barat 250 hasta juga. Yang tertinggal dari panjangnya yang sejajar dengan persembahan khusus yang kudus itu adalah 10.000 hasta di sebelah timur dan 10.000 hasta di sebelah barat, dan hasilnya ialah menjadi makanan untuk pekerja-pekerja di kota itu. Pekerja-pekerja ini yang datang dari semua suku Israel akan mengerti bentuk 4 persegi. Kamu harus mengkhususkan persembahan khusus yang kudus itu bersama milik kota itu. Selebihnya adalah milik raja, yaitu di sebelah timur dan barat dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan berbatasan dengan 25.000 hasta itu, ke timur sampai di perbatasan timur dan ke barat sampai di perbatasan barat, dan sejajar dengan bagian suku-suku lain, adalah untuk raja. Di tengah-tengah bagian itu adalah persembahan khusus yang kudus dan bait suci, terkecuali milik orang-orang Lewi dan milik kota itu, yang terletak di tengah-tengah kepunyaan raja itu. Maka yang diapit oleh wilayah Yehuda dan Benyamin adalah bagi raja. Mengenai suku-suku yang lain dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Benyamin. Berbatasan dengan wilayah Benyamin dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Simeon. Berbatasan dengan wilayah Simeon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Isakar. Berbatasan dengan wilayah Isakar dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Zebulon. Berbatasan dengan wilayah Zebulon dari perbatasan sebelah timur sampai perbatasan sebelah barat terdapat bagian Gad. Perbatasan wilayah Gad di sebelah selatan ialah dari Tamar sampai mata air Meribat dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Inilah negeri yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara suku-suku Israel, dan itulah bagian-bagian mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Di sebelah selatan timur yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Di sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta terdapat juga 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Aser, dan pintu gerbang Naftali. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin.